Halo semuanya, kita sekarang akan mereview GEOS baru. Jadi GEOS baru rilis dengan versi 6.47. Kemudian apa yang baru, mari kita cek. Yang pertama di bagian main menu. Di bagian main menu nanti akan ada banyak tampilan baru, mulai dari set plan, stop index, kemudian calibrate. Di sini calibrate kita bisa pilih 3 jenis. Ada line sensor, kemudian baterai, dan buzzer. Berikutnya ada checkpoint. Nanti di sini total ada 9 checkpoint yang bisa digunakan. Kemudian untuk inverse plan ini bisa dipilih masuk menu, nanti tinggal dipilih mau indeks berapa saja yang ingin di inverse. Ketika nanti posisi tidak inverse, di sini statusnya adalah normal. Kemudian ketika inverse nanti di sini tulisannya adalah inverse. Berikutnya adalah akselerasi. Jadi akselerasi ini akan dieksekusi di bagian speed A. Ketika akselerasinya slow, awal melakukan SA dia akan dari pelan menuju ke speed yang ditentukan. Kemudian ada pilihan yang lain, yang kedua ada medium, kemudian fast. Jadi kalau fast ini makin cepat ke titik kecepatan yang dituju. Kemudian kalau off ini dia setelah aksi langsung melakukan SA dengan speed yang sudah ditentukan. Jadi bisa diatur. Untuk defaultnya adalah medium. Kemudian ada setting motor DC seperti biasa. Ada encoder. Jadi ini untuk cek data encodernya apakah masuk atau tidak. Kemudian ada tune PID. Jadi ini kita atur PID-nya, ada 5 jenis PID ya. Nanti bisa diatur KP, KI, KD, dan lain-lain. Kemudian ada blower, jadi kipas bisa diatur juga. Kemudian gripper. Nah di gripper ini nanti ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah standby. Jadi standby ini posisi ketika tidak menjepit. Biasanya digunakan ketika baru jalan dan siap untuk mengambil benda. Kemudian ini adalah posisi ketika menaruh benda. Untuk pick ada 3 jenis pick, jadi nanti bisa dipilih, ada pick 1, pick 2, dan pick 3. Ini adalah posisi ketika mengambil benda. Nah di dalam pengaturan gripper nanti akan ada pengaturan untuk gripnya, buka tutupnya, ada liftnya, dan delay di setiap servonya. Kemudian copy plan, ini juga harus masuk ke dalam, nanti bisa diatur copy dari plan berapa ke plan berapa. Kemudian nah ini robot mode, nanti ada 2 jenis. Yang pertama adalah mode line follower, dan yang kedua adalah mode transporter. Nah ketika mode line follower aktif, nanti di bagian setting plan itu poin D dan E itu tidak muncul, jadi kipas dan grippernya tidak muncul. Nah ini fungsinya agar kita fokus untuk fungsi-fungsi dari line follower saja. Tetapi ketika nanti mode robotnya ini kita ganti menjadi transporter seperti ini, maka akan muncul settingan fan dan gripper. Jadi D dan E ini akan muncul. Jadi nanti bisa disesuaikan ketika robot untuk transporter ini bisa diubah menjadi transporter, dan ketika untuk line follower saja ini diatur ke line follower saja agar lebih praktis dalam proses setting. Untuk plan display di sini ada 2 pilihan. Yang pertama expert mode dan normal mode. Jadi kalau normal mode itu seperti yang tadi tampilan setting plannya. Kemudian kalau yang expert mode ini tampilannya adalah seperti ini. Jadi dalam satu layar kita sudah bisa melihat seluruh settingannya, mulai dari aksinya, kemudian motor kiri, motor kanan, ada delaynya. Dan untuk mengganti mode delaynya ini bisa pakai tekan OK. ER itu adalah encoder kanan, MS itu pakai milidetik, kemudian EL itu motor encoder kiri. Kemudian ada PID, warna garis, ada speed A, kemudian TA. Nah TA ini juga bisa diatur encoder kiri atau encoder kanan atau millisecond. Kemudian ini mode SA nya mau pakai follow center, follow left, atau follow right. Kemudian ada SB dan TB. TB juga sama, bisa diatur encoder kanan dan encoder kiri atau MS. Nah, ada fitur baru lagi di sini adalah fitur untuk mode SB-nya. Jadi ketika mode lock
itu SB sama seperti SA. Jadi ketika SB aktif, ya indeks berikutnya tidak akan terpenuhi atau tidak akan dijalankan walaupun syaratnya sudah terpenuhi. Kemudian ada satu mode yaitu adalah free. Nah ini beda dengan SA. Jadi ketika SB-nya itu masih berjalan, tetapi indeks berikutnya sudah terpenuhi, maka SB akan dianggap selesai dan langsung menjalankan indeks berikutnya. Nah ini di setiap indeks bisa diatur lock atau free, terserah teman-teman nanti sesuai kebutuhannya. Kemudian fitur yang baru lagi untuk tampilan di sini ada Bluetooth. Jadi Bluetoothnya ada 3 mode. Ini ada mode off, mode on. Ini biasanya digunakan untuk connect ke HP via Android, aplikasi Android. Kemudian ada PS3. Nah, nanti bisa dipilih, kemudian bisa ditekan OK. Nanti kalau PS3 berarti kita harus memasukkan MAC address dari stick PS-nya. Kemudian WiFi bisa diatur on atau off. Untuk koneksi ke WiFi-nya bisa ditekan OK. Kemudian ada backup plan. Jadi di backup ini nanti kita simpan di server. Untuk backupnya bisa dari robot ini sendiri, jadi settingan pribadi dari robot masing-masing, atau kita bisa mengambil dari robot lain. Nah untuk mengambil dari robot lain nanti kita diminta untuk memasukkan ID dari robot lainnya. Nanti dimasukkan otomatis settingan dari robot yang sudah di backup di tempat lain akan masuk di robot ini. Kemudian untuk reset bisa dipilih reset setting dan reset plan. Untuk reset plan, nah ini adalah seluruh data plan yang ada di dalam plan 1. Karena ini aktifnya adalah plan 1, maka yang di reset hanya plan 1. Kemudian di bagian bawah adalah versi dari BIOS yang digunakan. Yang baru lagi adalah di bagian baterai. Jadi di bagian baterai kita bisa menonaktifkan notifikasi low baterainya. Jadi ini tinggal di off aja, nanti tidak akan tampil notif low baterai. Kemudian ketika on nanti akan tampil ketika baterai sudah di tegangan 11,2. Jadi bisa di nonaktifkan. Untuk kalibrasinya nanti silahkan disesuaikan dengan baterai masing-masing. Ini nanti bisa diatur agar tegangannya sesuai dengan tegangan baterai yang digunakan. Untuk mengukurnya nanti groundnya bisa ambil dari sini dan plusnya bisa ambil di sebelah kiri nih. Kemudian ada tambahan fitur lagi di bagian plan. Jadi banyak kasus ketika kita sudah mengganti actionnya turn left atau turn right, itu kadang tidak sengaja terubah dan kita harus mengganti nilai L dan R nya secara manual. Maka sekarang untuk mengganti nilai turn left atau turn right atau actionnya, kita harus masuk submenu untuk mengganti di bagian actionnya. Dan di bagian action sekarang ada tambahan lagi. Jadi untuk belok kanan ada 3 pilihan. Ada misalkan kanan 1 itu nilai R nya itu minus 60, kemudian kanan 2 R nya minus 100, dan R3 right 3 R nya minus 40. Nanti bisa teman-teman sesuaikan masing-masing sesuai dengan belokan yang dilewati. Kemudian di bagian bawah ini juga sama, di bagian SB kita juga bisa memilih modelnya itu mode lock atau mode free. Kemudian jika ada pertanyaan tentang menu di bawah ini, jadi S ini adalah menu untuk stop. Jadi ini sama dengan yang ada di sini. Ketika kita atur stop di indeks 25, kemudian setelah melakukan speed A, maka di sini akan berubah menjadi 25 SA. Nah, sebenarnya kita juga bisa langsung memilih pada indeks berapa robot akan berhenti di bagian sini. Misalkan robot harus berhenti di indeks 30 di action, maka kita tekan OK saja di bagian action AC. Kemudian ketika pada SA, berarti robot akan berhenti di indeks 30 setelah melakukan speed A.